Silakan jika ada bermanfaat yang bisa kita jawab, insyaallah akan kita jawab. Barakallahu fiikum. Baik Ustaz, kini kita telah masuk tanya jawab. Kami informasikan kembali bagi para jemaah Masjid At-Tauhid yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan di kertas atau dapat bertanya langsung via panitia. Baik, bagi para jemaah Masjid At-Tauhid apabila ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya berkaitan dengan ini Ustaz, hadis yang 3 orang yang diangkat salatnya Ustaz. Nah, Kan salah satunya yaitu imam tidak disukai makmum Ustaz. Ana pernah Ustaz ada pengalaman seorang ikhwan, dia pada saat salat asar di tempat bimbel Ustaz, yang dimana di tempat itu kebanyakan anak SMP, SMA Ustaz. Nah, jadi waktu beliau ini maju jadi imam Ustaz dan melihat kondisi karena banyak yang masih SMP, SMA, jadi ada waktu itu waktu dia maju seorang wanita yang tua itu berkata, menunjukkan tidak senangnya dengan mengatakan siapa yang nyuruh kamu jadi imam gitu. Nah, ingin tanyakan Ustaz, apakah sholat dia sah Ustaz dan bagaimana Islam memandang perkara ini Ustaz? yang imam tadi siapa? Anak SMP? Bukan, anak yang orang yang seumuran anak Ustaz, sekitar umur yang 25, umur 20 Ustaz, melihat kondisi seperti itu. Jadi dia inisiatif maju Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan. Jadi ada yang imam tapi ada jamaah di antara ibu-ibu yang tidak suka dia menjadi imam. Tapi ini termasuk pembahasan sebelumnya, mungkin pekan kemarin juga. Jadi kalau imam itu di sini pembahasan hari ini juga ada disampaikan. Jadi kalau kita layak, mempunyai kapasitas, kualitas dalam menjadi imam, bacaannya bagus, hafalannya bagus, paham terhadap fikih-fikih, maksudnya paham terhadap ilmu agama. Jadi meskipun umurnya masih muda, apalagi kisaran 25 tahun, ketika tidak ada imam, dia maju. Jika dia merasa mampu silakan. Tapi kita perhatikan juga, sering kita bahas, ya kalau di situ ada masjid, di masjid tersebut ada imam tetap, maka dia tidak boleh sembarangan maju. Harus izin terlebih dahulu. Jika sudah mendapatkan izin, baru dia maju menjadi imam. Apalagi dia merasa dia layak, dia mampu. Nah, pertanyaannya, jika yang tidak suka ini jamaah, bukankah sholat itu tidak akan terangkat jika jamaahnya tidak menyukainya? Kita lihat dulu kondisinya, permasalahannya. Apakah imamnya tidak benar atau imamnya sudah benar, dia sholatnya hampir persis sifat sholat Nabi, cara-cara Nabi sholat, tetapi hanya jamaahnya yang tidak suka, mungkin karena sesuatu dan lain hal, maka imamnya tetap dia lanjut saja jadi imam. Dia jadi imam. Karena kesalahan di sini kesalahan jamaahnya. Orang sholatnya bagus, bacanya bagus, gerak-gerakannya hampir sama, tata cara sholatnya hampir sama cara sifat sholat Nabi. Kalau dia tidak suka, yang bermasalah jamaahnya. Tapi kalau jamaahnya yang tidak suka, dia juga banyak dan ada kesalahan juga pada diri imam, maka benarlah hadis tersebut, maka pahalanya tidak akan terangkat sejengkal dari kepalanya atau tidak melewati dari telinganya. Nah, jadi di sini dilihat kondisinya. Jadi kalau kondisinya, kalau cuma satu orang doang, ibu-ibu yang tidak suka, ya kalau tidak ada imam yang lain, apalagi imam rawatibnya tidak datang, petugasnya nggak ada, ya siapa lagi yang harus maju? Sedangkan mungkin penggantinya juga tidak ada, ya jelas dia harus maju. Tapi kesimpulannya, yang mau maju nih dia harus paham terlebih dahulu, apakah dia mampu untuk menjadi imam atau tidak. Rubbama hadza wallahu alam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Baik Ustaz,
kini kita telah menerima beberapa pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada hadis yang jelas yang sahih ketika imam mengucapkan salam menoleh ke kanan makmum langsung mengikuti imam mengucapkan salam juga tanpa menunggu imam selesai mengucapkan salam? Karena saya pernah mendengarkan kajian jika menunggu imam selesai salam itu salah. Apakah benar demikian Ustaz? Barakallahu fiik. Tidak. Wa fika barakallah. Jadi kita ketahui, jadi sebelum kita jawab, kita tanya terlebih dahulu. Kalau imamnya Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, tiba-tiba imamnya kentut, atau kita jemaah Assalamualaikum warahmatullahi kanan, kita kentut, sah nggak sholat kita? Sah, karena satu salam kanan itu yang wajib. Itu yang wajib. Yang kedua adalah sunnah. Namun apakah kita mengikuti gerakan imam ketika ke kanan, langsung ke kanan, atau selesaikan ke kiri terlebih dahulu? Wallahu alam. Ilmu yang Anda dapatkan bahwasanya kita selesaikan dia hingga selesai ke kiri. Jadi setelah salam ke kiri. Barulah kita mengikutinya. Seperti di kondisi kita masbuk, seperti kondisi kita masbuk. Ketika imam salam ke kanan, apakah kita langsung berdiri atau selesaikan salam ke kiri? Yang kita bahas kemarin, selesaikan sampai salamnya selesai, salam ke kiri, kanan dan ke kiri. Dan ini termasuk penjelasan juga ya di dalam kitab Al-Mulakhas Fiqhi, pembahasan sebelumnya di bab masbuk, ketika pembahasan masbuk. Jadi selesaikan salam imam ke kiri, baru kita menyelesaikan yang tertinggal. Jadi ada wallahu alam yang bisa Anda jawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaika ya Ustazi. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa saja kriteria seorang yang layak menjadi imam dalam salat berjamaah? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Pembahasan sebelumnya, masya Allah, pertanyaan ahsanallahu ilaikum. Ini bahasa Arab ini, bahasa Arabnya bagus lagi bahasanya. Mungkin ini yang paham bahasa Arab bertanya. Kriteria menjadi imam, mungkin ini pertemuan 3 sebelumnya. Kan disebutkan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ini kriteria imam yang pertama. Apa artinya? Hendaknya yang menjadi imam suatu kaum aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus bacaannya, termasuk juga banyak hafalannya. Ini kriteria yang pertama. Makanya meskipun anak SD, kalau bacanya sudah bagus, makharijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, kayak imam kita masya Allah fasih gitu, enak kita dengarnya. Ini bukan berlebihan ya. Kalau yang paham bahasa bukan paham bahasa Arab, yang paham tahsin tajwid, insya Allah enak. Tanpa irama pun kalau tajwidnya bagus, makharijul hurufnya bagus, insya Allah enak. Apalagi disertai irama nadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu yang paham fakih. Fakih di sini bukan hanya ilmu fikih saja, paham terhadap ilmu agama menyeluruh. Ya, dalam hadis sebutkan juga yang ketiga, orang yang lebih dahulu hijrah. Kalau sama-sama bagus bacaannya, sama-sama paham dalam ilmu agama, sama-sama duluan hijrah. Yang keempat apa? Orang yang lebih tua. Ini syarat yang terakhir. Tapi yang terjadi di Indonesia hampir mayoritas di daerah-daerah didahulukan yang lebih tua daripada bacaan. Walaupun bacaannya anta beranta kacau walau. Jadi seharusnya yang bagus bacanya terlebih dahulu. Nah, jadi ini mungkin cukup jawabannya, karena dari yang pertama bagus bacanya, yang kedua ini paham terhadap ilmu agama, di antaranya paham fikih salat Nabi, paham fikih
paham terhadap ilmu agama. Jadi dia paham apa yang harus dilakukannya. Kalau dia lupa, dia harus tahu. Berarti ada yang kurang pembahasan kita kemarin sebelumnya. Apabila ada yang lebih baik dari bacaan, dari gerakan, ini yang lebih. Sebaliknya, kalau bacaan atau gerakannya yang kurang, maka harus ditampal atau ditambahi dengan sujud sahwi. Dia harus paham. Kalau dia lupa, jamaahnya menegurkan, ya dia harus connect, nyambung gitu. Tandanya lupa, subhanallah, diingatkan. Nanti dia lanjut saja. Atau seandainya dia lupa baca ayat, mungkin kita bermenit-menit, mungkin 5 menit nunggu, dia terus membenari bacaannya. Dibenari bacaannya, dibenari jamaah, kadang dia nggak mau. Terus berulang-ulang. Seharusnya kalau bacaannya lupa, bacaan ayatnya bukan Al-Fatihah, ya ayat pendek atau ayat panjang, ya tinggal bisa diganti ayat. Atau dicukupkan langsung takbir. Nah, jadi ribut kalau tidak paham fikih salat Nabi. Jadi makanya di sini tugas seorang imam, tanggung jawabnya sangat besar, dan itu diperhatikan di dalam Islam. Dan jangan sampai yang bertanya, kalau di akhwat jangan sampai mendapatkan suami yang tidak sholat, bahaya. Atau yang tidak sholat atau sholat bolong-bolong. Atau kalau kita mempunyai anak, mari kita perhatikan, didik anak kita. Ini masalah sholat, masalah besar. Kalaulah perintah Allah Subhanahu wa taala saja tidak diperhatikannya, tidak diperdulikannya, biasanya perintah manusia juga tidak diperhatikannya. Benar. Coba Anda praktekkan. Biasanya ikhwan maupun akhwat, kebanyakan mayoritas manusia, 2 hal. Jika dia membangkang perintah Allah seperti salat, puasa, zakat, contoh kita ambil salat. Kalau orang itu malas, berarti dia tidak melakukan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala. Biasanya perintah orang tuanya juga dia bermudah-mudahan untuk menyelisihinya, untuk membantahnya, meskipun yang melahirkannya. Kenapa? Orang perintah Allah yang menciptakannya saja kadang tidak dia taati, tidak dia patuhi. Nah, lebih besar lagi masalahnya kalau perintah Allah tidak dia taati, perintah orang tuanya juga dia tidak taati, lah biasanya apalagi antum. Orang lain bukan menciptakan antum, bukan yang melahirkan antum, biasanya dia tidak akan taat dan patuh kepada antum. Dan ini kembali ke permasalahan suami istri biasanya. Kadang istri yang tidak patuh kepada agama dan kepada suami, istri yang tidak patuh kepada suami berawal dia yang tidak patuh kepada Allah dan orang tuanya. Maka kalau sering dibahas, kalau bahasa Ustaz Roni, Ustaz kita yang sering kita dengarkan, hampir permasalahan keluarga itu, ya ustaz-ustaz yang lain, para masyayikh sering menjelaskan, menyampaikan hampir setiap permasalahan keluarga pada khususnya pada keluarga, pada umumnya, dan kita bahas masalah keluarga itu, hampir masalah itu pada ilmu agama. Tidak punyanya ilmu agama. Akhirnya rumah tangganya berantakan. Karena tidak punya ilmu agama, kenapa? Tidak ke pondok, tidak sering ikut kajian, tidak mendengarkan kajian. Ya kalau sekarang tidak harus ke pondok, kajian banyak. Baik offline maupun online dan lain sebagainya. Nah, apabila tidak punya ilmu agama, biasanya banyak sekali hal-hal atau musibah yang akan menimpa keluarga tersebut. Karena apa? Jelas, keluarga yang jauh dari agama berarti mereka keluarga yang jauh dari Al-Quran dan Hadis, jauh dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iktafaina bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.